Sedangkan dari hasil iklan yang sudah saya jalankan menggunakan trik saya, ini bisa mendapatkan 9 pieces penjualan dalam waktu 3 harian. Nah, jadi semacam ada data seperti ini, pre-sale gitu kan. Nantinya itu ada semacam harga coret, terus ada cut down kayak gini. Nah, itu salah satu promo dari obrolan kilat. Di bagian grup kan ada 3 fitur ya. Yang pertama itu klik, kedua checkout, dan yang ketiga selesaikan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan langsung to the point aja apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah trik bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penjualan pertama dari iklan soft purchase di TikTok Ads. Ini kayaknya menarik ya. Menarik buat teman-teman yang lagi coba iklan soft purchase ataupun masih bingung gitu kan menggunakannya, bisa tonton video ini sampai selesai. Apalagi yang sering boncos menggunakan iklan di TikTok Ads. Nah, perhatikan dulu trik yang akan saya sampaikan. Kalau misalkan trik ini relate dengan produk teman-teman, bisa dicoba. Kalau misalkan gak relate, ya di skip aja. Dan di sini teman-teman cukup fokus aja dulu tonton videonya sampai selesai. Paham kan? Nah, apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Sebenarnya singkat ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah data iklan dengan menggunakan trik saya. Jadi data iklan itu seperti apa sih? Apakah bagus ataupun enggak? Terus yang kedua dari segi konten. Nah, konten yang seperti apa agar bisa menghasilkan penjualan? Terus yang ketiga, triknya ya. Trik apa yang digunakan agar bisa mendapatkan penjualannya juga. Jadi sama aja ya. Nah, kita akan langsung saja mulai bahas teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah data iklannya. Nah, ini saya masuk ke bagian kampanye, jadi terhitung secara keseluruhan ya. Ini adalah data iklan dari trik saya sendiri. Di sini saya top up sebesar 400.000. Total yang sudah keluar yaitu 375 ribuan ya. Jadi ada kisaran 28 ribuan lah ataupun 29 ribuan yang masih ngendap di TikTok, di dashboard TikToknya ya. Terus di sini CPC-nya itu mentok 1.200-an, CPM-nya 13.000. Nah, kita akan geser ke bagian kiri teman-teman ya. Nah, di sini tayangannya itu 26.000 dan CTR-nya itu masuk ke 1% lebih. Namun CPA-nya, waduh, CPA-nya parah teman-teman ya. CPA-nya itu tembus 100.000. Ini kan nggak boleh ya, bukannya nggak boleh sih. Yang bagus CPA-nya itu rendah teman-teman ya. Semakin rendah CPA biasanya itu bakal bisa mendapatkan penjualan. Nah, fokusnya itu di CPA biasanya ya. Terus di sini saya mendapatkan 3 konversi. Nah, ini saya nggak tahu ya kenapa 3 konversi gitu kan. Sedangkan dari hasil iklan yang sudah saya jalankan menggunakan trik saya, ini bisa mendapatkan 9 pieces penjualan dalam waktu 3 harian. Ya lumayan ya. 9 pieces dalam waktu 3 hari gitu kan. Gak terlalu boncos teman-teman ya. Jadi masih ada hasilnya gitu kan. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah konten. Oke, konten is king gitu kan. Berarti konten yang berkualitas bisa menghasilkan penjualan yang bagus. Jadi di sini tentang konten teman-teman ya. Konten TikTok saya sudah coba upload. Yang pertama nih, ini sebenarnya akunnya itu baru ya. Ketika saya membuat akun Ajuka Hijab _official, karena akun yang sebelumnya itu nggak bisa login, kesalahan saya pribadi ya, karena akunnya itu hangus gitu kan, nomor teleponnya hangus, jadi nggak bisa login. Nah, saya mencoba untuk mengupload 2 konten video ya seperti ini. Malah ke-mute gitu kan. Nah, terus di sini saya mengupload lagi konten seperti ini. Jadi ini adalah konten review untuk produk yang saya jual teman ya. Ini hasilnya itu seperti ini. Menurut saya sih bagus ya kalau misalkan digunakan untuk iklan menggunakan soft purchase. Jadi di sini kuncinya adalah konten. Bagaimana caranya kita membuat sebuah konten yang berkualitas? Ada 2 cara ya untuk bisa membuat konten yang berkualitas. Yang pertama dari ide pemikiran kita sendiri. Kalau misalkan kita kreatif teman-teman ya, kita bisa menghasilkan ide yang bagus untuk konten kita gitu kan. Gak bakalan habis konten lah kalau misalkan otak kita itu kreatif. Kalau misalkan teman-teman otaknya kreatif tapi nggak pede di depan kamera, bisa kolaborasi dengan saudara ataupun teman-teman yang udah pede di depan kamera. Mungkin udah paham ya dari sini. Terus yang kedua, di sini kita bisa menggunakan website. Nah, konten yang ada di bagian ini itu menggunakan website. Untuk websitenya sudah saya upload di bagian membership. Teman-teman bisa langsung aja join ke membership. Untuk joinnya gimana dang? Joinnya teman-teman masuk aja ke channel saya ya. Masuk ke channel saya. Terus di bagian sebelah kanan tombol subscribe itu ada tombol gabung. Nah, teman-teman klik aja gabung, terus masuk ke bagian level bisa closing. Silahkan teman-teman masuk di situ. Oke? Dari situ teman-teman bisa mengakses bagaimana caranya kita bisa mendapatkan konten yang bagus dari sebuah website. Dan website ini sangat cocok banget teman-teman ya untuk dropshipper, reseller, bahkan sampai produsen.
Oke, paham kan dari sini untuk segi konten. Jadi buatlah konten yang menarik. Oke, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga untuk triknya agar bisa mendapatkan penjualan. Triknya itu simpel sebenarnya ya. Di sini saya hanya mengaktifkan sebuah promo yang ada di bagian obrolan kilat. Teman-teman mungkin udah tahu ya obrolan kilat itu seperti apa. Nah, ini sudah saya jalankan dan ini sangat efektif banget untuk bisa menghasilkan penjualan. Kalau obrolan kilat ini saya matikan, ini nggak tahu bisa mendapatkan penjualan. Kayaknya nggak bakalan deh. Obrolan kilat itu semacam apa ya, pre-sale teman-teman ya, tapi banyak sekali bannernya. Coba kita lihat ya. Ini hasilnya seperti ini. Contoh aja ya, contohnya itu seperti ini. Nah, jadi semacam ada data seperti ini, pre-sale gitu kan. Nantinya itu ada semacam harga coret, terus ada cut down kayak gini. Nah, itu salah satu promo dari obrolan kilat. Nah, saya cuma menggunakan itu aja, terus langsung dikolaborasikan dengan konten yang ada di website tersebut. Habis itu saya menggunakan iklan. Nah, untuk iklan, saya akan balik lagi ke sini ya. Untuk iklan, saya masuk ke bagian grup. Ini adalah iklannya ya, dari hasil segi iklan di bagian grupnya. Biasanya yang paling penting ada di bagian grup ya. Kalau misalkan di bagian iklan ini kan cuma konten teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bagian grup. Di sini, coba kita lihat nih, di bagian edit. Nah, ini untuk interestnya itu seperti ini. Jadi, saya menargetkan untuk wanitanya itu 25-34 dan 35-45. Nah, 25 ini sebenarnya saya jalankan dulu ya iklan yang secara otomatis gitu kan. Nah, kalau misalkan udah beres iklan yang otomatis, saya lihat deh datanya ya seperti apa. Di usia berapa orang yang lebih banyak membeli produknya. Ternyata di usia 25-34 dan 35-44 tahunan. Untuk 18 tahunan itu nggak ada sama sekali. Ada sih ya yang cuman klik doang tapi nggak jadi beli gitu kan. Nah, jadi di sini saya membuat iklan yang baru yang kedua dengan usia di rank 25-34 tahunan. Terus untuk di bagian penargetan minat perilakunya, di sini saya mau masukkan tambahan lagi teman-teman ya. Jadi ada 4. Di sini saya nggak bisa buka karena ini dapur. Terus untuk yang kedua di sini saya memasukkan interaksi berikut dengan video. Sebenarnya yang ini nggak terlalu penting teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu udah paham iklannya. Tapi kalau menurut saya kan cobaan tes doang ya. Tes yang mana yang cocok. Kalau misalkan yang cocok saya gunakan kayak gitu. Intinya saya coba tester aja gitu kan. Kalau misalkan fokus satu ya bisa. Tapi saya ingin menggunakan 2 fitur ini nih. 3 fitur ini. Apakah 3 fitur ini bermanfaat ataupun tidak? Ternyata bermanfaat banget teman-teman ya. Apalagi di bagian hashtag gitu kan. Nah, terus untuk spin budgetnya seperti ini. Dan jangan lupa nih ya, jangan lupa kalau misalkan teman-teman kan iklan ya buat grup tuh. Di bagian grup kan ada 3 fitur ya. Yang pertama itu klik, kedua checkout, dan yang ketiga selesaikan pembayaran. Nah, pilih yang selesaikan pembayaran. Jangan yang checkout. Orang cuma checkout aja habis itu lari. Nanti ditargetkan ke orang-orang seperti itu. Jadi pilih aja yang bagian selesaikan pembayaran. Nah, itu sebenarnya trik dan tipnya itu sebenarnya simple banget sih. Yang pertama di sini kita cuma mengaktifkan aja fitur pre-sale ataupun fitur obrolan kilat. Kalau misalkan obrolan kilatnya ini udah berjalan, baru teman-teman kombinasikan dengan konten. Dan yang paling berpengaruh adalah di bagian konten, saya yakin sih ya. Karena sudah saya coba iklan dengan konten apapun yang sudah saya buat, ternyata hasilnya nihil. Ketika saya menggunakan konten yang ada di website tersebut, itu hasilnya lumayan bagus dari hasil penjualannya. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.